ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hati, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala waktu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmah, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apa yang kau ingini tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang pada perintahnya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan penglihatannya air samudera raya berpancaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwa dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau berbalik, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, Shalom. Orang dia bilang Syoi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, hari ini kita mengucap syukur atas perkenan dan keberkatan Tuhan. Bapak Ibu dan saya boleh ada di anak tangga yang ke-239, minggu yang dimana Bapak Ibu dan saya lewati sepanjang 35 minggu
Dan ini menjadi sebuah keberkatan yang saya mengatakan, kalau hari ini Bapak Ibu dan saya boleh ada, sekali lagi itu karena Tuhan. Amin. Kebaikan dan kenyataannya bagi Bapak Ibu, bagian ini yang kita syukuri. Tema kita pada minggu ini berbicara tentang apa? Berkat hikmat. Sekali lagi, tema kita berbicara tentang berkat hikmat. Kalau Bapak Ibu dan saya pahami, kenapa kitab Amsal ini menjadi penting bagi kita di saat ini? Jadi khusus tujuan dari kitab Amsal ini ada dua pada masa itu. Kenapa? Yang pertama, Salomo membawa kita untuk kita menyadari bahwa kehidupan bangsa Israel di dalam sebuah tatanan iman. Kitab Amsal ini menjadi sebuah landasan salah satunya untuk apa? Betul-betul landasan dalam ajaran, pengertian, dan pemahaman secara iman. Namun juga dalam nilai pola hidup. Yang kedua, kitab Amsal ini juga membawa kita dalam sebuah pasangan, terutama dalam keluarga. Karena ini bicara tentang apa? Pengertian, pemahaman, ajaran, nilai dalam sebuah nilai-nilai hidup yang di dalamnya bicara tentang ajaran dan aturan. Maka Bapak Ibu baca dalam kitab Amsal pasal 3 diawali dengan kata hai anakku. Karena ini memang menjadi sebuah landasan yang secara implisit dalam lingkup yang kecil itu di dalam keluarga. Sehingga ketika kita bicara tentang hikmat, itu menjadi sesuatu yang luar biasa ketika Bapak Ibu dan saya miliki. Kenapa? Dalam pemahaman hikmat itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata hokmah. Hokmah itu artinya apa? Orang yang mendapat kebajikan, orang yang mendapat pengertian, orang yang mendapat bagian-bagiannya di setiap langkah maupun dalam segala hal yang dia lakukan. Sehingga ketika orang memiliki hikmat, betul-betul dia ada dalam sebuah kasaran Tuhan menuntun, Tuhan memimpin, dan Tuhan memberkati. Sehingga ketika hikmat itu menjadi bagiannya, maka itu menjadi bagian yang spesial. Bahkan dalam bagian hikmat itu tidak bisa diukur dalam nilai apapun. Maka Bapak Ibu dan saya perhatikan dalam ayat 14 sampai 16. Itu gambar ayat 14 sampai 15. Itu gambaran bagaimana nilai hikmat itu tidak bisa dinilai dari nilai apapun. Mari kita perhatikan ayat 14 dan 15. Dikatakan apa? Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas, ia lebih berharga daripada permata, tidak dapat menyamainya. Jadi Bapak Ibu lihat dengan baik, bagaimana nilai apapun tidak bisa menyamai dengan nilai hikmat itu. Sehingga ketika Amsal menggambarkan bagian ini, berkat hikmat ini betul-betul harus kita pahami dengan baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita mendapat hikmat? Karena bagian ini penting. Amsal 1 ayat 7 katakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Tuhan. Maka ketika kita bicara tentang berkat hikmat, Bapak Ibu dan saya akan memiliki dapati. Yang pertama kita diingatkan, hari ini bagaimana dalam hidup ini kita harus takut Tuhan. Bapak Ibu ini penting. Karena ini menjadi sebuah landasan yang dimana Bapak Ibu akan memiliki hikmat itu. Ini menjadi sebuah dasar dalam sebuah proses di tengah-tengah hidup ini. Kalau Bapak Ibu dari saya bisa pintar, maka itu berproses karena apa? Kita belajar. Tapi Bapak Ibu dan saya bisa memiliki hikmat, maka kita harus takut Tuhan. Maka hari-hari ini penting bagi Bapak Ibu dan saya untuk kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ada amin?
Mari katakan sambil kiri kanan kita, kamu harus takut Tuhan. Kalau sudah sekali lagi katakan kau sudah. Amin. Takut Tuhan itu bukan soal Bapak Ibu di gereja saja, tapi takut Tuhan ketika Bapak Ibu keluar gereja dari tempat ini. Bagaimana dalam rumah tangga? Sebagai suami, jangan pernah tanganmu memukul istri. Hari ini di luar sana begitu banyak rumah tangga yang istri kena tangan suami. Takut Tuhan bukan bicara soal bagaimana Bapak Ibu dan saya hadir saja hari ini, tapi bagaimana nilai sebagai istri. Engkau berguru, engkau berdoa, engkau sungguh-sungguh menjadi tiang doa bagi suami. Mama-mama perlu tahu hari ini secara ekonomi berat, situasi yang tidak biasa. Engkau menjadi tiang doa, engkau menjadi penolong. Bagian ini engkau harus paham, supaya ketika suami keluar ke sana bekerja dalam sebuah dalam tangan apa, engkau tahu kepada Tuhan dan Tuhan akan beracara. Anak-anak yang berhati, takut Tuhan bukan hanya hari ini engkau di gereja bilang bahwa pendeta saya takut Tuhan, tapi berapa banyak hari ini anak-anak yang tahu dengar orang tua. Ingat, anak, bapak dan mama itu adalah wakil Tuhan. Dong bicara itu menjadi nasihat, sama seperti Amsal. Dong bicara itu menjadi ajaran, dan dong bicara itu menjadi sebuah berkat. Kenapa? Janji Tuhan. Anak-anak yang ikut hari ini pada pagi ini pendeta mau mengingatkan, pulang ke rumah hormati bapak dan mama. Jangan sampai mama bicara satu, kau bicara lima. Jangan sampai bapak bicara satu, kau bicara tiga. Berapa banyak hari-hari ini orang tua bicara, anak pandai bicara. Berapa banyak hari ini orang tua marah, pakai anak mana? Tidak tahu anak mana, bapak mana, mama mana. Mungkin anak ini sudah lupa jadi TV. Karena yang bisa marah bapak dan mama itu siapa? TV dan ibu. Tapi hari ini anak-anak juga marah rumah. Padahal Tuhan harus bersyukur bapak dan mama besar. Padahal janji Tuhan, anak-anak yang hormat orang tua, Tuhan berkati. Anak-anak yang hormat orang tua, dia punya masa depan yang buka. Kenapa? Orang tua dalam waktu Tuhan. Kekurangan bapak, kekurangan mama, apapun, bapak tetap bapak, mama tetap mama. Ada amin. Tepuk tangan buat bapak dan mama kita yang buat. Pada hari yang kita ada bapak dan mama, ada mereka waktu Tuhan. Yang kedua, kita sedang mengingatkan kita soal apa? Bagian kita untuk betul-betul kita bisa dalam sebuah landasan yang Tuhan mau. Karena hikmat itu kita terima, kita dapat menjadi sebuah landasan untuk apa? Betul-betul menjadi sebuah kehidupan kita di dalam komitmen kita. Maka Bapak Ibu perhatikan ayat 3 bilang apa? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, lalungkanlah itu. Maka bagian ini Bapak Ibu pahami kenapa Amsal tulis kasih dan setia. Karena ini bicara tentang apa? Nilai Bapak Ibu dan saya. Sejauh mana Bapak Ibu dan saya mengasihi Tuhan, sejauh itu kita akan setia. Kenapa Amsal tidak tulis setia dulu baru kasih? Karena hari ini Bapak Ibu bisa ibadah, Bapak Ibu bisa melayani, belum tentu besok. Tapi kalau Bapak Ibu punya kasih, maka hari ini Bapak Ibu ibadah, besok Bapak Ibu ibadah, lusa Bapak Ibu ibadah, dan sampai selama-lamanya. Karena apa? Bapak Ibu punya kasih. Maka bagian kita ketika kita sedang diajar dalam bagian ini, penting kita pahami bagian ini. Sehingga berproses dalam sebuah proses itu memang penting. Maka dalam ayat 3 dia bilang apa? Kalungkanlah itu pada lehermu. Kata kalungkan bicara tentang apa? Kita mengakui
bahwa siapa kita. Pendeta punya kekurangan, majelis punya kekurangan, Bapak Ibu punya kekurangan. Amin. Kata kamu kan bicara tentang apa? Kita bersama. Kata kamu kan bicara tentang apa? Kita minta Tuhan itu. Kata kamu kan bicara tentang apa? Tuhan yang menuntut kita. Tuhan yang membawa kita. Supaya apa? Yang Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga. Bapak Ibu bukan hidup di surga, Bapak Ibu hidup dan saya hidup di bumi. Tapi kita berproses menuju ke surga, maka Bapak Ibu semakin disempurnakan. Maka Alkitab katakan apa? Kalungkanlah itu pada leher, tuliskanlah itu pada loh hatimu, bicara tentang apa? Kemudian Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya melayani karena siapa? Tuhan. Bapak Ibu memberi karena siapa? Tuhan. Bapak Ibu melakukan apapun dalam bagian apapun, Bapak Ibu tahu untuk Tuhan. Sehingga di dalam dasarnya apa? Soal kasih. Maka kasih menjadi penentuan apa? Nilai Bapak Ibu dan saya di hadapan Tuhan. Sejauh mana Bapak Ibu dan saya mengasihi Tuhan, sejauh itu kita akan setia melayani, mengasihi, ketaatan. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tidak bisa ukur seseorang dengan pandangan kita secara kasat mata. Belum tentu kita jadi pendeta sempurna, tidak Bapak Ibu. Karena pendeta tidak kepala dengan musuh, majelis tidak kepala dengan musuh. Karena di titik ini kita sedang apa? Harus bergantung buat Tuhan, berserah buat Tuhan, dan menyatakan kepada Tuhan supaya apa? Tuhan pimpin kita. Maka kalau hari ini mau lihat kekurangan dalam pelayanan itu biasa. Dan jangan kau menghakimi. Ketika kau melihat kekurangan, itulah guna arti persekutuan ini. Supaya apa? Kita saling melengkapi. Kita saling setia. Dalam apa? Kemuliaan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu dan saya hari ini sedang dipercayakan untuk apa? Panitia sidang jemaat. Tidak gampang Bapak Ibu. Sidang jemaat nanti pada tanggal 10 November itu hari pahlawan. Bapak Ibu hari ini sebelum hari pahlawan kita rayakan, Bapak Ibu sudah disiapkan untuk hari ini kita juga jadi pahlawan. Pahlawan untuk apa? Kebutuhan untuk Tuhan. Pahlawan untuk apa? Sidang jemaat ini. Supaya apa? Kita melayani, kita sungguh-sungguh, kita setia, kita tahu. Bukan melihat siapa ketuanya, tapi kita tahu melayani. Gajah Putih hari ini sedang dipercayakan, maka kita tahu kita harus sama-sama. Ujian bilang apa? Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Bapak Ibu majelis, 18 majelis yang ada di tempat ini, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan. Kasih-Mu mengingatkan engkau harus memahami banyak yang terpanggil, sedikit yang terpanggil. Kesetiaan-Mu dalam penggunaanmu, sekali lagi Tuhan tidak lupa. Bapak Ibu melayani mau dihargai maupun tidak, Bapak Ibu tahu Tuhan pasti akan selalu ada bagi Bapak Ibu. Kenapa? Ayat 4 mengingatkan kita. Mari kita lihat. Sudah baca. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan. Bapak Ibu perhatikan ya, dalam pandangan Allah serta. Jadi Bapak Ibu majelis melayani, jemaat bicara apa? Sudah, santai aja. Biasa saja, tidak usah. Jemaat, dong bicara ya sudah dong. Yang baru itu mana Yesus, tolong. Tidak bisa. Jemaat ya jemaat. Tapi
Tapi ingat jangan baik, kau bicara pendidikan, kau bicara majelis itu orang-orang yang minta. Ada waktu untuk kau bicara, tapi kalau kau kasih jalan keluar baik, Tuhan makan. Tapi kalau kau bicara hanya bicara dan kau tidak pernah melakukan pelayanan, ini yang kuat. Ada bagian yang nanti kau dapat. Kau harus mengerti bagian ini. Berapa banyak jemaat hari ini bicara tapi tidak terjadi. Apalagi memberi. Itu dari suara. Bicara persekutuan itu. Bapak Ibu bicara, Bapak Ibu harus bicara. Bapak Ibu melayani, Bapak Ibu sendiri. Maka Tuhan berkata. Pelayanan kita, penghargaan kita bukan soal dihargai atau tidak dihargai. Bahkan di titik nyawa kita pun kalau pun itu selesai. Kenapa? Karena Tuhan menghargai kita dalam pandangan. Bahwa kalau manusia menghormati kita itu bagiannya dengan sendiri, tapi bukan usaha. Jadi kalau hari ini kita ingin dihargai, jangan berharap terlalu banyak. Karena pelayanan kadang butuh pengorbanan, hati, tenaga, pikiran, bahkan mungkin keuangan kita. Dan Alkitab mengingatkan kita, engkau akan mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Maka setiap taat dalam kehidupan kita, supaya apa? Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan berkat. Nyanyian hari 131 bilang apa? Pimpin aku Tuhan Tuhan dalam guru dunia, Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah, roh di surga, jadilah makananku, jadilah makananku. Bapak Ibu pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan tinggi. Bapak Ibu jangan takut dan gentar, kuatkan dan teguhkan hati. Kalau Tuhan yang pandai, maka Tuhan yang memperkatakan. Ada amin. Selanjutnya, mari kita perhatikan soal apa? Ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bicara tentang Bapak Ibu, jangan pernah engkau anggap hari ini dirimu menjadi pribadi yang segala. Bapak Ibu, sehebat, sekuat siapapun Bapak Ibu dan saya hari ini, saya mengatakan Bapak Ibu dan saya adalah manusia. Kalau kita sadar kita manusia, maka kita harus bergantung sama Tuhan. Tuhan yang punya pelayanan ini, maka mari kita bergantung sebetulnya kepada Tuhan. Tuhan yang telah memberkati kita dalam keluarga kita, maka sebetulnya masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan anak-anak, bawa di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan yang berkati, Tuhan yang pilih masalah itu. Kalau hari ini kau lihat kekurangan, itu bagian dari sebuah proses. Dan jangan marah dengan Tuhan. Kenapa? Kenapa kau pilih ini? Amin. Mama, halo. Kalau hari ini Bapak bikin kita, enggak apa-apa. Yesus berkati. Bapak itu sudah belum pilih dia. Coba ingat dulu Mama dan Bapak 10 tahun lalu. Mama Bodi masih gitar, Spanyol, gitar Brazil. Sekarang Mama sudah sedikit besar, itu berkat. Mama yang hari ini mengembangkan kanan ke kiri, itu berkat. Berarti suami berhasil. Karena Mama diberkati. Tapi kalau kami kita lihat kekurangan suami kita, bawa kepada Tuhan, serahkan Tuhan akan beracara.
Kalau hari ini kita ada kekurangan istri kita, sudah itu. Jangan sampai kita pukul dia. Ingat, perempuan adalah kaum yang lemah. Hari ini survei membuktikan kekerasan dalam rumah tangga terlalu tinggi. Gampang sekali kita laki-laki pukul istri. Gampang sekali. Anggap biasa. Padahal ingat baik, bapak-bapak, istri adalah penolong kita. Dia adalah wanita yang lemah, tapi dia adalah penolong. Engkau kuat secara fisik, tapi mental belum tentu. Istri betul lemah secara fisik, tapi mental, tantangan istri begitu lemah. Kenapa? Karena mereka selalu menjadi penolong. Ketika kita laki-laki kecil kamar, bapak pasti bisa. Ketika istri bilang bapak pasti bisa, itu ada kekuatan bapak itu. Dan saya mau katakan bapak-bapak yang diberkati, keberhasilan hari ini sebagai seorang suami. Kenapa? Istrimu yang hebat, istrimu yang ada yang air mata, menangis bergumul berdoa. Untuk apa? Keberhasilan. Karena ini jangan pernah kau lupa. Bagian ini mengingatkan kita, jangan pernah kita rasa kita hebat. Mari kita bergantung buat Tuhan. Pujian aku, pimpin aku Tuhan itu. Kenapa? Kita lemah, kita terbatas, kita butuh Tuhan. Supaya apa? Tuhan memberkati kita. Anak-anak yang diberkati, tantangan banyak hari ini. Sulit, berat, anak-anak kita hanya tahu berbuat dengan bapak dan mama. Tapi kita tidak tahu bahwa perjuangan orang tua itu berat. Belum cari uang, belum capek, kadang tidak makan. Untuk apa? Kita bisa makan. Ya. Hari ini orang hanya tahu mama, bukan mama itu semua. Tapi apakah anak-anak berpikir bahwa mama dan mama berpikir tidak? Mama harus jual pindah dari pagi sampai malam buat uang anak. Kau berpikir tidak bapak harus ojek, tahan angin dengan segala itu, semua kotoran harus masuk ke hidup dada. Kau berpikir tidak? Maka saya selalu di sekolah anak-anak dengar bapak dan bapak. Kalau kau mengerti bagian ini, kau sekolah kau belajar. Apalagi anak-anak dunia hari ini saja begitu hebat persaingan hari ini. Maka tantangan ini kita tidak bisa lari. Anak-anak, kalau pendeta mau bilang jangan pernah kita terus main game. Hari-hari ini banyak kita main game. Ya, selalu main game. Kalau pendeta tidak pernah main game. Tapi kadang yang main game kita lupa segalanya. Lupa makan, lupa tidur, lupa belajar. Sampai lupa sekarang. Semua dengan game. Maka kalau pendeta pastikan anak-anak yang suka main game, itu betul main game. Kenapa? Dia di masa depan game. Kenapa? Mata usaha. Mau tes polisi, mau tes mata. Mau tes apapun mata. Mau main game, mau mata usaha. Mau jadi, belum tentu. Mau salah Tuhan, tidak bisa. Kenapa? Kita tidak berpikir. Kita tidak berwaktu tidur pagi, kita tidak bermakan pagi. Dan berapa banyak anak-anak hari ini selalu main game. Dia bapak dan mama, bapak dulu main game. Tidak. Bapak palingan layak-layak. Bahkan mungkin apa? Mama lompat karir. Dulu gici-gici ya. Ya mama juga ya. Dulu mau gici-gici. Ternyata kita biasa main apa? Kalau kita ada pagi ya paling main di laut. Sudah itu saja. Karena sekarang main game sampai sedap. Bagian yang terakhir ayat 9 mengingatkan kita soal bagaimana alasan membawa kita untuk melihat hidup ini tidak sama seperti orang dulu. Mari kita lihat ayat 9. Kita baca bersama 1, 2, 3.
Bapak Ibu akan tidak seperti orang dunia. Kalau orang dunia akan berpikir apa? Aji mumpung kapan lagi ini saat. Maka ketika dia duduk dalam posisi jabatan, dia akan bekerja untuk apa? Mengumpulkan harta sebanyak-banyak dengan kesempatan yang Tuhan. Tapi Bapak Ibu ketika di dalam Tuhan, dalam hikmat Tuhan, Bapak Ibu tahu bahwa ketika apa yang menjadi bagian berkat yang Tuhan beri, itu menjadi bagian yang betul-betul harus kita syukuri. Ayat ini mau bilang bahwa apa yang hari ini Tuhan berkasih, mari kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau dalam bagian ini bicara ada beberapa hal, muliakanlah Tuhan dengan harta. Berarti apa? Apa yang kita punya mari kita serahkan buat Tuhan. Ya. Contoh kecil Bapak Ibu, kalau kita ibadah KSP, setiap keluarga yang dikunjungi, Bapak Ibu menyatakan syukur dalam persembahan yang kita beri. Tuhan rumah menyiapkan apa? Korban syukur. Maka disiapkan apa? Secara khusus persembahan yang kita tahu kita bawa. Kenapa? Di rumah yang dimana yang beri siapa? Yang tuan rumah. Kasih. Kenapa? Dia bersyukur dia punya rumah hari ini. Tuhan datang, persekutuan datang dan menjadi sebuah sukacita. Amin. Nilainya tergantung apa ini, tapi kita wajib beri. Yang kedua bicara tentang apa? Dalam konteks ini juga diajar dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Bapak Ibu yang punya anak-anak, pertama kali mereka bekerja, maka uang utuhnya, gaji yang mereka dapat, bawa seutuhnya untuk Tuhan. Karena ini bicara tentang apa? Persembahan sungguh. Bukan perpuluhan mereka bawa. Hasil pertama yang mereka bawa itu adalah persembahan sungguh. Dalam apa? Uang yang mereka bawa kepada Tuhan. Karena itu apa? Hasil pertama dari uang pekerjaan mereka. Bulan kedua baru bawa perpuluhan. Supaya kita pahami bagian, sehingga di tengah-tengah bagian persepuluhan itu bicara tiap bulan yang kita bawa itu apa yang menjadi bagian kita. Sepersepuluh dari Bapak Ibu terima, maka hukumnya wajib Bapak Ibu kasih buat Tuhan. Amin. Kita boleh bolong-bolong Bapak Ibu kita memberi persepuluhan. Kenapa? Karena memang dalam bangsa Israel itu ada 12 suku. Dari 12 suku ini dengan baik ada satu suku yang tidak mendapat pusaka. Waduh, siapa dia? Suku Lewi. Dalam konteks hari ini bicara tentang siapa? Pendeta. Pendeta ini dari persepuluhan. Maka persepuluhan yang Bapak Ibu bawa ke gereja ini tidak akan gereja berharap dia langsung ke sini 100% persepuluhan itu dipakai untuk apa? Hari ini ada 2.000 pegawai di kayu di tanah Papua. Hari ini hampir 10 miliar gereja ini harus keluarkan tiap bulan untuk gaji setiap hamba-hamba Tuhan. Hari ini pendeta di kota, pendeta di kampung, di gunung, semua dapat yang sama tidak beda. Pertanyaannya adalah dari mana? Dari pemberian Bapak Ibu semua. Gereja ini bukan dari pemerintah yang punya uang pasti. Gereja ini melangkah dengan iman sampai hari ini. Semuanya bicara tentang angka iman. Maka selalu Alkitab mengingatkan kita bagian ini supaya jangan pernah kita menahan apa yang menjadi milik Tuhan. Supaya apa? Tuhan berkati. Ayat 10. Mari kita lihat. Dikatakan apa? Baik, Tuhan akan memberkati kita. Buat pekerjaan kita yang kita kerjakan. Apapun itu, saya berdoa dalam nama Yesus. Pekerjaan apapun Bapak Ibu kerjakan, diberkati. Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu kuat, Bapak Ibu mampu, anak-anak istri
Apabila ketika itu ada umur panjang dengan sendiri, berkah dengan sendiri, anugerah itu dengan sendiri. Karena apa? Berkat dan hikmah. Amin.